Speed up, never let up. Oke, selamat sore teman-teman di Kota Kupang dan teman-teman di manapun berada. Kembali lagi di Flobamora Podcast jilid kesekian kalinya. Oke, mungkin hari ini kita hadir kembali untuk mengisi kekosongan teman-teman semua yang mungkin sedang beristirahat, yang mungkin sedang menikmati waktu santai sebelum jam pulang kantor, teman-teman yang sudah pulang sekolah dan sudah di rumah. Hari ini podcastnya spesial karena ketemu di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur kedatangan tamu istimewa. Tentunya seorang yang berjiwa muda dan otomatis cantik. Dan langsung saja tanpa memperpanjang waktu, ketongka ini hari kedatangan seorang cewek cantik. Otomatis pasti dari tanah Flobamora. Dan ini dia Kak Priska. Halo Kak Priska. Halo Kak Tino. Oke, mantap. Kak Priska sudah datang bermain di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Katong mau bincang-bincang. Pokoknya Katong bincang-bincang mengalir soal Kak Priska, dan Kak Priska punya kesibukan sehari-hari. Karena apa teman-teman? Kak Priska ini sudah menjadi mitranya BNN Provinsi NTT. Kalau sudah jadi mitra BNN, otomatis teman-teman pasti tahu bahwa Kak Priska ini punya kompetensi yang fit untuk saling mendukung para milenial muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Oke Kak Priska, langsung mungkin Kak Priska bisa perkenalkan diri, Kak Priska bisa kasih tahu untuk sober-sober semua yang ada di Kupang, NTT tentang kesehariannya Kak Priska. Beda susah lah omong orang tuh nama. Halo Kak Priska. Silakan Kak Priska, gas. Terima kasih Kak Timo dan juga dari BNN Provinsi yang sudah memberikan kesempatan untuk hari ini kita boleh sama-sama ketemu akan berdiskusi. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Jadi perkenalkan teman sobat bersinar, nama saya Priska Tukore. Saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Forum Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu Kak Tino. Fit. Jadi teman-teman, Kak Priska adalah seorang ketua forum genre NTT, betul? Ya Kak. Fit. Kak Priska ini adalah ketua forum genre NTT sejak kapan Kak? Sejak Oktober 2022 sampai Oktober 2024 nanti. Oh, dia ada masa jabatan gitu? Iya, kita 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti ini tahun pertama? Tahun pertama. Itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ini Kak Priska Ratu Korea. Asli Sabu berarti? Iya, betul. Sabu, pantas manis. Itu. Jadi teman-teman ini mungkin teman-teman belum tahu forum genre itu seperti apa. Maksudnya dia bergerak di bidang apa. Mungkin langsung saja Kak Priska bisa sedikit kasih penjelasan buat teman-teman tentang forum genre itu apa. Maksudnya dia bergerak mengatasi permasalahan apa di Kota Kupang dan sebagainya gitu Kak Priska. Silakan Kak Priska. Iya Kak Tino dan teman-teman sobat bersinar. Jadi Forum Genre adalah organisasi remaja yang dimana kami bergerak membahas tentang isu-isu kesehatan reproduksi remaja, dan tidak hanya itu kami juga belajar bagaimana mempersiapkan remaja untuk ada dalam masyarakat, apalagi berkontribusi dalam masyarakat. Tentunya menjadi remaja-remaja yang berencana. Karena singkatan dari genre itu remaja yang berencana. Dan forum genre ini ada di bawah naungan BKKBN. Saat ini pusatnya ada di provinsi dan bermitra dengan BNN Provinsi juga teman-teman. Ini kakak. Itu dia teman-teman. Forum genre remaja berencana. Iya. Berarti kalau teman-teman sudah tahu kepanjangan genre adalah remaja yang berencana. Berarti teman-teman pun harus merencanakan perjalanan hidup remaja teman-teman. Betul sekali. Iya. Mungkin kalau di genre itu dia ada semacam goals begitu Kak? Ya, ada hal yang kami capai. Oh ya. Itu kalau sampai salah, beta lihat kayaknya logonya genre itu kayak begini kan? Iya, betul sekali. Itu coba bisa jelaskan Kak? Itu dia penasaran sumpah. Oh gitu ya? Iya, dia penasaran. Nah. Itu kemana? Jadi logo kami seperti ini. Jadi maksudnya ini adalah 0 gitu ya. Nah. Jadi ini 0 kasus. 0 kasus. Untuk yang pertama adalah pernikahan dini. Pernikahan dini. Kemudian seks pranikah. Seks pranikah. Dan yang terakhir adalah nafsa. Jadi kami berharap remaja itu nggak ada di kasus-kasus itu. Jadi 0 kasus untuk 3 hal. Oh iya, targetnya adalah 0 kasus untuk ini 3 concern ini. Oke, fit.
Itu teman-teman, jadi teman-teman sendiri harus bingung lagi untuk kalau teman-teman biasa lihat di genre atau di BKKBN, teman-teman biasa lihat logo-logo yang seperti ini. Ya. Itu tadi Kak Priska sudah jelaskan bahwa ini adalah bentuk dari nol, angka nol, di mana ini merupakan nol kasus dari 3 permasalahan ini ya, Kak Priska. Untuk para ini permasalahan ini otomatis pasti sering terjadi di kaum remaja. Iya. Betul sekali sih Kak. Itu ada seks pranikah, Pernikahan dini, seks pranikah juga, seks bebas dan nafsa. Itu. Lihat, dia punya yang ketiga saya tentang nafsa. Iya. Otomatis nafsa sangat berpengaruh terhadap remaja. Betul. Iya. Otomatis kalau teman-teman dan menurut beta ini saling berketergantungan ya kan? Iya. Kalau su seks bebas, kalau su yang pokoknya pergaulan yang su ya bisa dibilang susun terkontrol, ya otomatis ya mau tidak mau pasti akan jatuh juga ke penyalahgunaan narkoba. Betul ya Kak Priska? Iya. Oke, selanjutnya contoh mungkin ini teman-teman juga pasti setelah tahu tentang genre ini mungkin kira-kira doang akan bertanya bahwa genre ini maksudnya dong di mana ya dong berkedudukan di mana? Apakah memang di BKKBN provinsi atau bagaimana? Mungkin Kak Priska bisa jelaskan genre ini dia sekarang maksudnya mungkin kantornya di mana atau sekarang ada posisinya di mana di Kota Kupang gitu Kak Priska? Nah untuk sekarang forum genre itu sebenarnya ada di semua Indonesia, di seluruh Indonesia. Karena kami juga bermitra dengan BKKBN Pusat. Yeah. Nah kalau khusus untuk Nusa Tenggara Timur sendiri, pusatnya ada di Kota Kupang. Saat ini sudah ada 2 kabupaten yang memiliki forum genre di kabupaten masing-masing. Ada Kabupaten Sika dan juga Kabupaten Sumba Timur. Sisanya di tahun ini kami sedang memproses untuk supaya ada forum genre di tingkat kabupaten. Dan kalau di Kota Kupang kami ada di satu gedung yang sama dengan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Wali Kota seperti itu kan. Oh ya. Tapi kami juga bisa dijangkau oleh media sosial loh Kak Tino. Oh ada. Ada dong. Ada dong. Di Facebook kami, di Instagram juga ada di genre_NTT. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau memang teman-teman mau ketemu Kak Priska, mau tanya-tanya Kak Priska soal ya kehidupan remaja, pasti Kak Priska ini sangat menguasai tentang bagaimana mengelola kehidupan remaja teman-teman. Intinya yang pasti terhindar dari kayak tadi pernikahan dini, seks bebas dan nafsa. Jadi teman-teman bisa main di kantornya genre di Wali Kota di kantor BKKBN Provinsi. Betul. Kalau salah dekat SMP 8 tuh ya, Kak? Iya. Iya, betul. Kalau teman-teman yang belum tahu ya, pasti bukan orang Kupang kalau belum tahu. Tapi kalau mungkin agak jauh ada di luar kota bisa hubungi lewat media sosial. Oh iya. Nah ini teman-teman kalau yang jauh bisa hubungi di sosial medianya genre. Oke. Sip. Genre ada sibuk-sibuk apa nih Kak Priska? Nah di tahun ini di masa kepengurusan saya, jadi kita lagi membentuk dan mendampingi PIK. Jadi genre itu punya PIK Kak, Pusat Informasi dan Konseling. Nah PIK ini ada di masyarakat, ada juga di sekolah. Salah satu sekolah yang aktif di Kota Kupang karena kebetulan genre lebih berpusat di provinsi ya. Jadi ada di SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian di awal tahun ini kami sedang ada di PIK masyarakat di PIK Warrior di Kota 5. Nah, PIK itu apa sih Kak? PIK itu Pusat Informasi dan Konseling. Ya sederhananya kayak BK sih Kak, tapi yang mengurusnya itu teman-teman remaja. Pendekatannya juga dipakai remaja, jadi dari remaja untuk remaja gitu. Oh, berarti memang itu pendekatannya kepada remaja. Iya, yang ngurusnya juga tuh remaja-remaja, jadi tidak kaku kayak kalau kita ke guru BK waktu di sekolah kayaknya kalau mau curhat tuh kayak aduh pikiran gitu. Tapi kalau di PIK itu karena remaja jadi lebih remaja gitu, lebih easy going. Itu di kantornya genre? Tidak, kami pergi ke sekolah, kemudian kami pergi ke tempat masyarakat itu. Jadi ada waktu yang kami sepakati. Kayak contoh di PIK masyarakat yang di Kelapa 5, kami sepakatnya setiap hari Selasa dan Jumat. Langsung turun ke masyarakatnya ini, ke remajanya ini? Iya, langsung ke remajanya. Untuk jadwal ke sekolahnya ada kok Kak Priska? Jadwal ke sekolah itu biasanya kami menghubungi bagian BK kesiswaan. Biasanya di jadwalnya tuh tiap hari Jumat sih Kak, sebelum ada ibadah. Oh iya, betul. Sebelum ibadah biasanya ada PIK. Itu untuk semua sekolah di Kota Kupang atau rencananya? Targetnya memang semua sekolah, tapi kalau untuk sekarang yang masih aktif itu baru SMA Negeri 1 Kupang dan beberapa sekolah SMA Negeri 2 juga mulai aktif, SMA 3 juga. Sip, wih keren, memang genre sangat keren. Jadi dimana selalu
melihat pergerakan anak muda, mulai pokoknya sasarannya pasti dari sekolah ya, remaja lah kan. Betul betul betul. Oke, mungkin itu genre punya keseharian dan ketong juga mau tahu nih Kak. Kira-kira berarti dalam genre Kak yang Kak Priska yang ketuanya nih, otomatis dalamnya ada struktur organisasinya. Ya, betul. Oh, itu mungkin Kak Priska bisa kasih ya perkenalan singkat lah. Mungkin Kakak punya teman-teman struktur organisasinya kayak kemana? Mungkin Kak Priska silakan. Kami struktur organisasinya sama kayak organisasi lainnya. Jadi kami ada badan pengurus inti, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Kemudian ada bidang-bidang yang mengurusi media sosial kami itu ada Jarkom namanya, jaringan Jarkom. komunikasi. Jadi Iya. nanti sobat bersinar lihat media sosial kami itu teman-teman bidang itu yang mengurus. Kemudian ada bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, bidang ini nih yang khusus mengurus tentang pik-pik yang kami susun. Kemudian biasanya mungkin teman-teman sobat bersinar juga pernah lihat ada pemilihan duta genre. Nah, bidang ini juga yang biasanya mengambil alih. Lalu ada bidang yang ketiga itu ada bidang kerjasama. Jadi kayak kalau kita kerjasama nih sama BNN, melalui bidang itu dengan organisasi atau mitra-mitra lainnya biasanya melalui bidang tersebut. Lalu bidang yang terakhir itu ada bidang EdCraft, ekonomi kreatif. Jadi selain kita juga belajar, bagi informasi, kita juga memberdayakan teman-teman remaja yang ada dalam forum genre. Jadi sejauh ini sih kita menjual merchandise forum genre gitu ya. Oh, merchandise ada? Iya, Oke. stiker, kayak Fit. tote bag, seperti itu. Oh iya iya iya. Ya, berarti maksudnya sekarang genre ini sudah, maksudnya dia sudah jadi sebuah organisasi yang, maksudnya sudah menjadi organisasi Yang apa ya namanya? komplit ya. Ya, yang maksudnya komplit besar untuk di Iya. BKKBN. Otomatis dia menjalankan programnya BKKBN ini, iya Betul Kak? sekali. Karena kan sekarang program BKKBN itu menyentuh keluarga ya Kak. Di Nah. dalam keluarga itu salah satunya kan ada remaja. Remaja, Jadi betul. kami menjadi mitra yang bekerja sama dengan BKKBN. Mantap sekali pergerakan genre untuk anak muda teman-teman. Setelah Kak Priska sudah menjabat jadi ketua genre ini, mungkin kira-kira yang pas Kak Priska menjabat nih, Kak Priska paling pertama strategi yang Kak Priska lakukan untuk ini tiga permasalahan utama untuk diselesaikan, mungkin target untuk diselesaikan dari genre itu sendiri, itu kira-kira Kak Priska sebuah strategi apa nih? Jadi sebelum kita turun ke PIK itu kan, jadi forum genre itu dulu anggotanya duta-duta genre gitu. Jadi orang-orang yang sudah belajar tentang apa maunya genre, nafsa dan lain sebagainya. Oh, iya. Tetapi dari 3 tahun kebelakangan ini kita membuka open recruitment kan untuk masyarakat umum, remaja umum yang mungkin tidak punya jalur di menjadi duta tapi ingin bergabung dengan forum, kita buka. Jadi strategi awal ketika ada badan pengurus ini dari tahun kemarin, akhir tahun kita memberdayakan badan pengurus dulu nih, kita belajar dulu bersama. Kemudian setelah kuat, maka tahun kemarin kita bentuk PIK di Kelapa Lima itu loh Kak. Nah kayak gitu. Strategi kami ya kami mau mencangkup remaja. Kebetulan di badan pengurus di forum genre itu kan anaknya ada yang SMA, ada juga yang masih kuliah, itu kuliahnya di 3 universitas besar yang ada di NTT kan. Oh iya iya. Jadi kita punya masa, harapannya sih teman-teman badan pengurus jadi contoh dulu, jadi remaja yang berencana dulu. Setelah itu kita sambil belajar, kemudian turun ke masyarakat melalui PIK-PIK yang ada. PIK-nya juga ada di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah sejauh ini. Berarti PIK ini dengan duta itu berbeda kan? Maksudnya dong jalannya bukan sama-sama atau berbeda? Iya, jalannya berbeda. Jadi kalau dulu duta itu dipilih dari anak PIK, Kak. Anak PIK yang aktif diapresiasi melalui pemilihan duta genre. Ya, setelah itu saat ini masih juga seperti itu. Tapi kalau memang mau tidak ada ingin jadi duta, tetap bisa jadi anak PIK, tetap berkomunikasi dengan forum genre. Seperti itu. Oh ya, kalau sampai salah, Beta pernah sempat kayaknya lihat di akun sosial medianya genre itu ada rekrutmen kemarin tuh Kak? Iya, tahun kemarin. Oh itu dia memang kakak dong punya tahun rekrutan? Iya, itulah kami. Itu kami merekrut teman-teman. Oh iya. Selama ini Kak Priska menjabat mungkin sudah pernah menemui kasus-kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba di lingkungannya Kak Priska untuk kaum remaja. Apakah Kak Priska mungkin pernah dengar atau pernah temui kasus di lapangan sendiri? Kira-kira maksudnya di sini ada anak yang memang penyalahgunaan nafsa ini yang terjadi di lapangan. Mungkin Kak Priska sudah pernah temui Kak atau belum? Pernah temui Kak Tino. Jadi salah satu temanku
tapi ini dia tidak masuk forum genre, jadi Oh, cuma iya. jadi dia dulu waktu dia kalau umurnya di atas aku, jadi agak lebih kakak. Kemudian dia pernah karena sekolah di Jawa, jadi pernah waktu itu SMA, dia ngambil SMA di Jawa dan pernah terlibat dalam kasus narkoba. Tetapi tidak sampai diringkus oleh polisi. Orang tuanya yang sadar kalau anaknya memang sedang menyalahgunakan narkoba, kemudian makanya dimasukkan ke rehabilitas. Nah, waktu dimasukkan itu, otomatis kan sekolahnya agak, itu kan kayaknya dia masih kelas 2 atau kelas 1 gitu ya Kak. Jadi sekolahnya cukup berhenti, jadi sekarang sudah sembuh total, sudah tidak tergantung lagi. Tetapi efeknya itu masih kami lihat begitu, jadi kayak kurang fokus kadang. Oh iya. Tidaknya mengenal diri sendiri. Teman-teman remaja tuh kayaknya belum mengenal diri sendiri. Iya. Jadi kayak mungkin dia sebenarnya nggak suka keluar malam, tapi karena takut teman-temannya tidak berteman dengan dia, karena diajak keluar malam dia ikut. Tapi bukan maksudnya keluar malam tidak baik, maksudnya kalau keluar malamnya untuk kerja tugas oke, tapi kalau keluar malamnya untuk duduk-duduk nongkrong kemudian mengonsumsi narkoba kan itu tidak baik. Jadi atau pembelajaran tentang ini, bahkan tentang narkoba pun kalau kita cek gitu ya kan Kak, kita jadi di BKKBN juga ada kelompok namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi ada keluarga-keluarga yang dibina karena mereka punya remaja gitu. Jadi bagaimana mereka memperlakukan hidup mereka, diri mereka sebagai orang tua yang punya remaja, itu ada kelompoknya. Ini justru masuk sebuah permasalahan di lingkungan remaja, adalah stigma. Nah, tentang stigma ini memang sangat disayangkan ya Kak Tino. Karena seharusnya orang-orang yang menjadi korban, kita lupa bahwa mereka itu korban sebenarnya. Korban ketidaktahuan, korban dari keingintahuan yang sangat tinggi, jadi ingin mencoba-coba, jadi tetap saja mereka itu korban. Nah, seharusnya ketika kita menghadapi teman-teman yang menjadi pecandu terhadap narkoba, kemudian ada stigma seperti itu, yang harus kita buat pertama adalah memberikan perhatian, menempatkan diri bagaimana kalau kenapa dia bisa menjadi pecandu. Mungkin saja keluarganya, atau mungkin saja juga karena itu pilihan yang dia punya satu-satunya. Kalau dia tidak pakai, mungkin dia akan merasa kesakitan, karena ada orang yang sakit karena merasa lebih kesakitan, kayaknya kalau mengkonsumsi narkoba bakalan lebih enakan gitu kayaknya. Nah itu jadi sebenarnya kita harus menempatkan diri pada posisi korban. Kenapa bisa melakukan hal itu, bisa menjadi pecandu. Kemudian paling aksi nyata adalah ketika korban, kita menempatkan diri menjadi orang yang alasannya ya, bukan menempatkan diri, bukan mencoba. Kemudian kita juga bisa untuk merangkul dia gitu loh Kak. Kan seperti yang BNN bilang, kalau ada orang sekitar kita, laporkan dulu ke BNN supaya tidak diringkus dan tidak mendapatkan hukuman penjara ya kan, tapi direhabilitasi. Nah, itu langkah kita. Aku suka banget bagian itu Kak. Sudah aku bilang ke teman-teman forumku, kalau ada ketemu harus lapor BNN sebelum kita lapornya ke polisi gitu. Soalnya kalau ditangkap. Iya betul. BNN akan lebih dibantu untuk selesaikan ya Kak. Jadi itu kalau ada orang-orang sekitar kita, menempatkan diri kepada posisi mereka, alasannya jangan menghakimi seharusnya. Kemudian kasih tahu mereka bahwa kalau kamu sudah terlanjur, berarti kamu punya BNN nih yang akan membantu. BNN hadir bukan sebagai pemberi hukuman, membantu, ya kan Kak? Membantu untuk teman-teman yang sudah tercandu. Kemudian dikasih tahu juga bahwa masa depan mungkin akan sedikit suram karena penyalahgunaan ini, tapi tetap ada. Kalau kamu mau bangkit, kalau kamu mau bangkit. Jadi tentang stigma negatif ini sebenarnya bisa dimulai juga dari diri sendiri Kak. Bagaimana sikap kita untuk tidak mengata-ngatai orang itu loh Kak. Karena pasti orang-orang tuh berbuat sesuatu karena ada alasannya. Jadi kita bisa menempatkan diri, menjadi contoh. Sama kayak teman-teman forum genre, kita sering membahas tentang kalau kasus narkoba di teman-teman forum genre mungkin belum sering kita temui, tapi kasus kehamilan di luar nikah kan sering sekali kita temui ya kan? Pasti. Sama kayak kasus itu, stigma negatif kan selalu ada. Bagaimana teman-teman forum genre itu yang merangkul. Jadi kalau sampai ada teman-teman remaja yang cerita ke teman forum bahwa mereka mengalami seks di luar nikah dan abakan kehamilan, seharusnya kami rangkul seharusnya. Sama juga dengan penyalahgunaan narkoba ini, dirangkul. Berarti kita bersyukur dong orang ini percaya untuk cerita. Betul. Selanjutnya kita membawa mereka ke jalan yang benar. Kalau udah terlanjur seks pranikah, kita bawa ke pusat kesehatan untuk diperiksakan. Kalau sudah terlanjur penyalahgunaan narkoba, kita bawa ke BNN supaya bisa direhabilitasi. Jadi kayak gitu. Jadi stigma negatif ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Karena stigma ini sudah ada mungkin dari sebelum Kak Tino ada, dari sebelum saya ada, dan teman-teman semua ada.
Tapi kalau pelan-pelan itu pasti bisa. Iya. Dari generasi per generasi pasti bisa. Dengan cara dirangkul. Iya, dengan cara dirangkul. Ketong harus mengerti mereka Iya, sendiri kan betul. sebagai korban. Kan di sini adalah penyalahguna. Iya, Bang adalah korban. korban. Otomatis bagaimana ketong sebagai teman, sebagai Iya. keluarga harusnya ketong melihat bahwa dong ini adalah korban dan ketong harus sebenarnya menjaga dong. Iya, Ya toh betul. untuk sampai terlalu jauh Iya. lagi untuk kan otomatis kalau karena menurut beta Kak Friska kalau orang semakin kena stigma negatif itu dong kan akan semakin kayak merasa sendiri berguna untuk hidup. Iya, Terlepas dari narkoba aja kayak tadi kalau Kak Friska bilang kayak kasus yang hamil di luar nikah iya. itu juga menurut beta sendiri kayak itu dia punya push ke diri seorang korban ini sangat besar. Iya, apalagi perempuan. Apalagi perempuan, otomatis itu pasti dia putus sekolah Betul. atau hampir-hampir dia ya itu dari yang biasa di dalam kamar tiba-tiba keluar malam cari pelampiasan tiba-tiba pulang susayatan Iya. pulang suntik-suntik Suntik-suntik kayak begitu. Sakau juga Tiba-tiba gitu ya. sakau, Tidak memang. konsen waktu belajar. Iya. Kayak gitu. Jadi selain itu Kak Tino, jadi bisa juga kita sebagai walaupun kita mungkin bukan orang terdekatnya, bukan juga keluarga, bukan juga teman, tapi kita orang yang tahu. Kita orang yang tahu tuh kita punya tanggung jawab loh Kak. Setiap kali ada kegiatan, kemudian kalau kita belajar tentang apapun, tentang narkoba, naksa, dengan lain sebagainya, itu aku selalu bilang ke teman-teman yang ikut bahwa teman-teman punya tanggung jawab setelah ikut kegiatan ini. Karena teman-teman jadi orang yang tahu. Iya. Jadi kalau saya ketemu mungkin orang yang tidak teman-teman kenal di jalan, tiba-tiba ada di sakau gitu. Teman-teman kan pasti rasa ya, Iya. kayak bukan berarti teman-teman langsung tarik yuk pergi ke BNN itu kan sering itu Iya, jadi iya, masalah, jadi masalah. Maksudku ikut tahu kalau kenal dia di mana gitu, informasikan saja ke BNN. Betul. Informasikan saja ke pusat kesehatan bahwa ada ini yang kami lihat sepertinya ini ada tanda pengaruh-pengaruh ke sini kayak gitu. Itu cara kita yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah stigma-stigma itu Kak. Iya. Memang stigma itu bisa membunuh seorang juga. Betul sekali. Betul Kak Friska. Iya. Oke Kak Friska, mungkin ini bukan pernyataan, mungkin ini dia cuma minta Kak Friska punya pesan buat teman-teman kaum remaja dimanapun berada, khususnya di Kota Kupang. Mungkin Kak Friska punya pesan buat teman-teman agar selain terhindar dari penyalahgunaan narkoba, terhindar juga dari seks pranikah, pernikahan dini. Mungkin Kak Friska punya pesan buat teman-teman yang ada, teman-teman remaja khususnya di Kota Kupang. Silakan Kak Friska. Pesannya yaitu teman-teman remaja perlu mengambil satu langkah yang besar, yaitu mengenali diri sendiri. Kembali lagi, mengenali diri sendiri itu sesuatu langkah yang besar, karena dengan kenal diri sendiri teman-teman akan bisa menentukan apa yang akan teman-teman lakukan dan teman-teman mau apa. Jadi langkah pertama supaya teman-teman bisa berdampak yaitu mengenal diri sendiri. Kemudian teman-teman bisa menemukan wadah yang terbaik untuk bisa belajar itu. Kayak mungkin teman-teman bisa masuk forum genre atau komunitas lainnya yang punya isu-isu yang teman-teman merasa itu bisa membantu teman-teman. Dan ataupun kalau belum tergabung dalam komunitas bisa mencari wadah yang mendukung, kayak teman-teman di tempat agama, tempat gereja, gereja. Itu ada wadah yang pastinya akan mendukung teman-teman untuk mengenal diri sendiri. Dan kalau teman-teman sudah mengenal diri sendiri dan menemukan wadah yang terbaik, teman-teman harus praktikkan itu. Jadi jangan berhenti kayak teman-teman forum belajar hari ini tentang nafsa, tidak saja berhenti tapi diteruskan juga ke teman-teman PIK kayak di forum genre. Sama juga kayak teman-teman, jadi kalau sudah ada di wadah yang mendukung, teruskan itu melalui perbuatan. Perbuatan teman-teman saat ini kayaknya lebih mudah ya kan Kak. Kalau dulu tuh kayak harus ada aksi nyata, harus turun ke jalan. Ini kan bisa teman-teman pakai media sosial teman-teman secara bijaksana. Kayak BNN nih sering sekali pakai media sosialnya, ada videonya, fotonya, kemudian lomba-lomba juga menarik. Nah itu salah satu cara mereka. Nah teman-teman juga bisa seperti itu untuk bisa menjadi remaja-remaja yang bersinar dimanapun. Kayak gitu Kak. Oke, itu teman-teman pesan yang sangat komplit dari Kak Friska untuk teman-teman remaja di Kota Kupang, khususnya ya teman-teman remaja di Kota Kupang untuk betul-betul menghindari diri dari narkoba. Iya benar. Dan Kak Friska, itu pesan Kak Friska tadi mungkin menjadi akhir
dari Kotong punya podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Priska sudah datang main-main ke BNN Provinsi NTT. Mungkin next Kotong bisa bahas-bahas bincang yang lain yang lebih seru-seru lagi. Atau mungkin Kak Priska datang bisa dengan teman-teman Iya, dari itu anak-anak piku ya Kak. Oh, kalau semua tidak cukup Kak Priska. Oke, Kak Priska mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih karena sudah mau mendengar podcast dari kita di BNN Provinsi NTT bersama bintang tamu terspesial hari ini yang cantik dari Sabu, Kak Priska Ratu Kore. Terima kasih. Generasi berencana, walk on trust, speak up, never get out. Terima kasih Kak Priska. Oke.